Drama baru dalam kasus uang donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras, kembali dimulai. Usai ratusan ribu netizen menyuarakan petisi kembalikan uang donatur yang telah diterima oleh Agus. Baru-baru ini, Agus mengaku depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Tak berhenti sampai di situ, di tengah kehebohan tersebut, salah satu rekan kerja Agus pun muncul dan membongkar sifat asli Agus yang ternyata dinilai bermuka dua. Untuk mengetahui segala drama yang terjadi secara lebih lengkap dan mendalam, maka inilah 5 drama baru donasi 1,5 miliar rupiah Agus Salim, versi Cumi Top 5. Petisi berisikan uang donasi yang telah disumbangkan ke Agus Salim agar dikembalikan ke donatur kini telah mencapai ratusan ribu orang yang menandatangani. Diketahui hal tersebut mencuat usai uang donasi yang terkumpul senilai 1,5 miliar rupiah diduga disalahgunakan oleh Agus dan keluarganya. Sebagai bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras itu, para donatur lantas berbondong-bondong menyuarakan petisi tersebut dan menandatanganinya sebagai bentuk dukungannya terhadap Pratiwi Novianti alias Novi, yang diketahui merupakan pemilik yayasan dan relawan yang membantu Agus. Di sisi lain, pihak Agus dan tim kuasa hukumnya tampak masih tak terima dengan hal tersebut, lantaran masih meyakini bahwa donasi tersebut sepenuhnya adalah hak milik Agus. Lantas, seperti apa petisi kembalikan uang donatur yang kini menjadi viral? Dan seperti apa reaksi pihak Agus usai mengetahui para donatur membuat petisi tersebut? Agus, bener aja kan Mas, gue udah bilangin tuh gara-gara pengacara lo ngomong ya kalau ada 8.000 orang yang tanda tangan minta duitnya dibalikin. Sekarang bener kan ada petisi yang tanda tangan 64.000 malah, bukan 8.000 lagi, 64.000. Foya-foya kagak jadi, berobatnya kagak jadi, lanjut BPJS. Biar apa sih? Karena ranah hukum tuh buat apa? Bersihin nama juga kagak. Akhirnya banyak yang ketahuan ternyata duitnya bukan buat rumah, ada buat lain-lain. Duitnya jadi nggak dinikmatin, nggak bisa buat kebutuhan Mas Agus, nggak bisa buat bantu keluarga, nggak bisa buat berobat, mata juga masih nggak bisa melihat, makin dibully sama masyarakat. Udah dibilangin nggak usah, udah masuk ranah hukum begitu, udah gitu pengacaranya dia lagi yang nggak bener punya, cuman gede bacot doang. Terus udah gitu si pengacaranya ngomong gini, Novi kalau misalkan nggak ada duit nggak usah nolong. Dih, kenapa jadi ngatur? Emang lu siapa? Gak ada urusannya sama lu. Dia mau nolong orang hatinya baik, gak kayak lu. Mau banyak duit gak ada duit juga lu gak bakal bantu. Qadarullah, alhamdulillah, terima kasih banget untuk netizen ya. Mereka sangat cerdas, smart, dan mereka tahu ketika aku menjelaskan ini adalah sebuah kenyataan dan berdasarkan dari mereka yang mereka sampaikan ke saya. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, dari Kementerian Sosial, itu haknya penerima, nggak bisa digugat, silakan buat gunakan apapun ya. Jadi lembaga yayasan itu kewajiban buat itu ya, buat menampung ya, selanjutnya ya serahkan ya, terserah digunakan buat dia buat apa ya, nggak buat kehidupannya dia yang paling penting, bukan buat matanya. Salah kaprah ya, bukan hanya matanya aja, orang kakinya ini segala macam sampai seperti itu kebakar kok, kan lucu mikirnya gitu loh, cara berpikirnya. Kalau kita, wah itu buat obat macam, buat operasi, sampai sekarang nggak pernah dioperasi. Jalan dong, kan uang udah sama dia, ya kan, beliin tuh mobil. Jangan hanya ngemeng gitu istilahnya kan, itu kan nggak ada. Sampai dia ngeluh sampai terima kuasa, karena sekarang ini yang di subsidi sama itu kalau pengobatan ke sana berapa, hanya 1-2 juta kayak begitu gitu loh. Ngecek ke dokter nggak ada TKX-nya, makanya mereka sedih, sementara dibully jalan terus.
Setelah dugaan penyalahgunaan uang donasi Agus viral, baru-baru ini muncul sebuah akun yang mengaku sebagai rekan kerja Agus. Ya, dalam unggahannya di media sosial, akun tersebut tampak menceritakan beberapa sifat asli Agus ketika di tempat kerja. Menurutnya, Agus selalu ingin dihargai, namun tidak pernah mau menghargai bawahannya. Ia menambahkan bahwa banyak karyawan yang resign gegara sifat Agus. Banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama dia. Cara dia negur itu tidak biasa. Ngebentak, kasar ngomongnya. Ketika diaduin ke manajer, pinter banget. Astagfirullah, ngomongnya manis banget cara dia ngomong ke manajer. Sampai akhirnya, saya juga nyerah ngadepin sifat dia. Dan lebih memilih resign demi kebaikan mental. Lantas seperti apa borok Agus sebenarnya? Dan seperti apa respon pihak Agus usai mengetahui salah satu rekan kerjanya membongkar hal tersebut? Speak up itu buat saya, saat ini buat Agus itu tidak ada gunanya. Itu hanya menambah kusutnya suasana. Sepertinya diduga itu memang pengakuan dibuat-buat ya. Mungkin ada yang mengarahkan untuk apa, untuk menambah kusutnya suasana ini. Seperti itu, kan nggak ada korelasinya juga. Mau ngapain? Kecuali agar menambah suasana ini makin banyak orang yang membenci Agus. Iya kan tujuannya itu kan, apakah itu tujuan mulia? Wah, saya mau bingung gitu ya. Saya pikir hal-hal seperti itu hanya bumbu-bumbu kisruhnya saat ini aja lah. Agus lagi-lagi menarik perhatian netizen usai melaporkan Novi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kali ini, Agus tampak menangis histeris dan mengaku ingin mengakhiri hidupnya lantaran tak tahan dengan hujatan netizen. Menanggapi hal tersebut, Novi menduga bahwa terdapat oknum yang memanas-manasi Agus sehingga Agus seperti itu. Lantas, benarkah Agus ingin mengakhiri hidupnya gegara merasa depresi? Dan seperti apa tanggapan Novi? Sampai Agus tadi nelpon dan dia mau suami istri mau gitu. Dia nggak tega melihat saya dibully. Saya bilang, kamu nggak usah pikirin saya. Saya di Indonesia dikenal saya punya kalimat pemikiran itu nggak aneh-aneh. Gitu. Justru orang yang menilai aneh itu adalah orang yang aneh. Gitu. Coba saya mau tantang sama masyarakat Indonesia. Cara berpikir dan berkomunikasi idealisme Farhad Abbas itu yang kalian bilang yang nggak benar yang mana? Hampir semua kalimat-kalimat saya benar dan dipuji. Dan menurut saya hanya orang-orang cerdas saja yang mengerti dan paham. Kenapa Farhad Abbas ada di sini? Kenapa? Karena ada kebenaran dan ada ketidakadilan yang saya lihat, yang harus saya luruskan. Justru kondisinya dia semakin depresi, semakin hancur ya. Jadi begini loh, kita aja orang sehat banyak pikiran jadi sakit. Apalagi orang sakit, ya enggak? Iya kan? Udah lagi ibaratnya udah jatuh, tertimpa tangga, jatuh di comberan, seperti itu gitu loh ya. Iya, kita orang sehat aja banyak pikiran, stres, sakit, jantungan. Nah ini orang sakit, udah buta, dibikin seperti ini luar biasa tekanannya. Meskipun dia buta, dia tahu loh, seperti itu gitu loh. Dia dengar loh. Gitu. Makanya dia sering kali depresi. Yang paling depresi dia adalah mikirin orang tuanya udah tua, mikirin istrinya. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, seperti itu gitu loh. Makanya saya bingung gitu loh. Ini netizen menilai dari sisi apa sih? Kalau sampai Agus alam ya, kalau sampai meninggal segala macam gara-gara depresi, apa nggak merasa berdosa gitu nih?
orang-orang gitu loh ya, yang seperti itu gitu loh. Emang nggak punya rasa kemanusiaan. Mungkin dia berpikir seperti itu, ada, ya ini dugaanku. Mungkin ada orang-orang yang memanaskan dan berbicara yang, kan Mas Agus maaf ya, nggak bisa melihat. Otomatis dia hanya bisa mendengar. Pasti dia hanya mendengar dari ini ada video kayak gini, ini ada video kayak gini. Sebenarnya dia nggak bisa melihat media sosial gitu, dia nggak tahu seperti apa gitu. Dan ingat ya, podcast Bang Densu naik viral, qadarullah. Saya di sini nggak ada, maksudnya nggak ada ngebully ataupun saya kan di sini nggak ada ngebully, tapi kok seolah-olah saya membuli keluarga mereka. Dan ditekankan juga pada saat saya speak up di Instagram saya, di media sosial saya tidak menjatuhkan siapapun. Saya bicara sesungguhnya apa yang terjadi sesuai dengan bukti yang ada. Terkait mutasi transfer kemana, terkait mutasi masih ditahan, nggak dikirim ke yayasan kami. Padahal kami hanya minta mutasi aja, bukan minta uang. Berbeda dengan fakta sebelumnya, di mana disebutkan bahwa saat ini Agus tengah merasa depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Dalam media sosial Instagram Novi, ia membeberkan sebuah chat yang menampilkan bahwa Agus seolah merasa senang menjadi artis, lantaran saat ini semua pasang mata tengah tertuju kepadanya. Lah, katanya melaporkan saya karena keluarga merasa depresi, tapi bikin story bangga terkenal jadi artis. Lantas, seperti apa reaksi Novi melihat hal tersebut? Dan seperti apa pihak Agus menanggapinya? Setelah kisruh ini terjadi, setelah podcast terakhir di Densu ya, terkait klarifikasi ya, kalau nggak salah itu podcastnya itu gitu loh, yang sudah saling memaafkan segala macam, dan kita pikir juga kan itu sudah selesai kan. Namun apa yang terjadi, karena dari pihak N ini masih melakukan semacam ya penekanan, intimidasi ya, meminta mutasi rekening dan meminta klarifikasi dan sebagainya. Bahkan informasinya dia merepost lagi, jadi bukan meredam netizen gitu untuk tidak mau bully Mas Agus, tapi justru semakin jadi. Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Agus terus menekan Dinas Sosial untuk melakukan audit terhadap yayasan yang dinaungi Novi. Iya, dalam media sosial Instagramnya, Farhad Abbas tampak menyuarakan hal tersebut dan menuding Novi banyak hal. Bahkan, ia menuding bahwa yayasan yang dinaungi Novi adalah yayasan bodong. Lantas, seperti apa singgungan Farhad Abbas terhadap Novi? Dan seperti apa reaksi Novi? Kita sudah kirim somasi ya, Bang Farhad sudah kirim somasi, dan salah satunya adalah meminta terkait legalitas ya. Kenapa saya katakan legalitas yang diragukan? Karena yayasan ini tahun 2023 pernah bermasalah ya terkait perizinan yayasan itu gitu kan, seperti itu gitu ya. Ya patut dicek kembali, patut di audit kembali ya, seperti itu ya. Kalau dia mampu menunjukkan izin dan sebagainya lewat somasi yang kita berikan, yang deadline-nya besok ya berarti benar adanya. Kalau enggak ya bisa patut dipertanyakan. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa buat pribadi saya gitu. Jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan, karena kita juga semuanya transparan gitu.
Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus gitu. Saya lebih cenderung sedih sama statement Mas Agus. Terus kok jahat banget, yang ngebully kan bukan saya. Yang ngebully kan netizen, saya nggak ngolok-ngolok. Saya ngolok-ngolok dari mana?